Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia mendengarkan catatan harian, yang setia nonton video di Cahaya Kehidupan, dan tentunya sudah subscribe dan selalu men-share video-video di Cahaya Kehidupan ini kepada banyak orang. Menaruh di Facebook Anda, menaruh di status WA Anda, dan di Instagram Anda. Anda sudah berbagi kebaikan. Anda sudah turut menjadi agen-agen perubahan bagi setiap manusia. Artinya apa? Ketika Anda menyebarkan video di Cahaya Kehidupan, Anda menarik kebaikan lainnya. Kalau Anda menyebarkan satu link, berarti Anda menarik 10 kebaikan lainnya. Tentu sangat mudah menyebarkan kebaikan. Cukup klik share dan Anda taruh di media sosial Anda. Semakin banyak Anda menyebarkan kebaikan, maka semakin banyak pula kebaikan yang hadir ke dalam diri kita. Itu sudah rumusnya. Setiap perbuatan baik pasti kembali kebaikan juga. Tidak mungkin berbalik kejelekan. Kalaupun ada yang kembali kejelekan, itu juga karena ada di program kepala kita yang mungkin masih jelek, yang masih tidak bagus. Sehingga kita harus membenahi isi pikiran kita. Kita harus membenahi program dalam kepala kita. Makanya kenapa saya membuat AMC sebagai panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Tujuannya apa? Supaya semua orang sibuk kepada dirinya sendiri, sibuk ke dalam dirinya, sibuk memanajemen pikirannya, sibuk mengatur pikirannya, sibuk mengelola semua program di kepalanya. Bukan sibuk berafirmasi, bukan sibuk mengulang-ulang kalimat, bukan sibuk sibuk bermotivasi yang teriak-teriak atau apalah gitu ya. Karena yang membuat hidup manusia berubah karena program di kepalanya berubah. Sehingga itu yang harus dilakukan. Ketika programnya berubah, maka otomatis kehidupannya juga berubah. Kalau Anda masih tetap saja programnya, maka percuma saja. Termasuk juga dengan berdoa. Ketika Anda berdoa, tapi berdoanya dengan cara yang salah, program di kepalanya juga masih sama saja, maka hasilnya juga sama saja. Bukan Tuhan yang tidak mengabulkan, tapi karena ada di dalam kepala Anda yang menolak doa itu terjadi. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 September 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Di hari Minggu ini, tadi pagi saya setelah bangun pagi, setelah sholat subuh, saya keluar nyiram bunga, kemudian saya keliling kompleks, pergi ke kolam renang, berenang sebentar, sudah jam 6 gitu ya. Lalu Ami bangun dan saya ngajak dia main basket, main badminton sampai jam 8-an. Saya harus memberikan kelas digital marketing di hari ketiga ini kepada banyak mahasiswa tadi, membahas tentang bagaimana digital marketing yang efektif, yang mudah, dan tentunya tidak sibuk hanya membuang-buang uang di iklan saja. Karena banyak orang ketika membahas tentang digital marketing seolah-olah hanya dari iklan, padahal bukan itu saja, itu salah satu bagian saja. Lalu sampai jam 10-an tadi, saya lanjut memberikan kelas online-nya, yaitu kelas AMC online ke seorang ibu dari Ponorogo tadi. Ibu ini sudah antri sejak bulan Juli sepertinya gitu ya. Sudah sejak bulan Juli dia dapat modul, kemudian di bulan Agustus dia WA saya bahwa dia sudah baca sendiri modulnya, baca sendiri bukunya, dan dia sudah mempraktekkan sehingga dapat keajaiban, bisa dapat uang tiba-tiba ada yang datang, kemudian makanan tiba-tiba ada yang datang, kata dia. Dia bilang ajaib, padahal baru membaca modulnya saja, membaca bukunya saja. Saya bilang memang ya itu udah bagus Bu, tinggal nanti di kelas kita upgrade lagi, kita pahami seutuhnya supaya bisa lengkap pemahamannya. Banyak orang ada yang sudah bisa baca buku saja, ada orang yang memang butuh dibimbing supaya penuh pemahamannya. Tapi tentu baca buku dengan dibimbing langsung itu berbeda. Anda mungkin masuk orang yang
suka baca buku, mudah memahami, bisa baca bukunya. Ada orang yang dia susah baca buku sudah bolak-balik tapi nggak ngerti juga. Semua sama-sama butuh dibimbing. Yang hanya baca buku sekilas langsung paham, mungkin dia hanya dapat pemahaman di materi buku itu. Tapi yang susah baca buku dapat pemahaman utuh ketika di kelas bimbing langsung gitu ya. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di ibu tadi, pengalaman si ibu tadi adalah hasil dari pengolahan pikirannya, mengubah program di kepalanya. Bahkan tadi ketika di kelas ibu ini mengatakan ternyata banyak sekali program di kepala saya yang salah ya Mas Firman. Ternyata banyak sekali doktrin yang selama ini saya terima, saya anggap benar, saya anggap positif, ternyata isinya tidak positif, ternyata isinya tidak enak, isinya justru menurunkan diri saya. Saya baru sadar ternyata salah juga, meskipun yang ngomong itu ustadz, itu motivator, ternyata salah juga. Bukan salah kata dia, tapi tidak enak. Nah, ini juga yang saya tekankan bahwa itulah makna cerdas. Artinya apa? Mampu memilih dan memilah mana yang mau dimasukkan ke kepala kita. Banyak orang kadang, maaf, ngakunya cerdas tapi tidak cerdas. Cerdas sama pintar itu dua hal yang berbeda. Cerdas artinya mampu menggunakan pikiran dengan benar, mampu mengelola pikirannya dengan benar, dan itulah cerdas yang sungguhnya. Manusia memang disebut makhluk cerdas kalau dia sudah tahu siapa dirinya, sudah tahu fitur-fiturnya, sudah tahu bagaimana mengelola pikirannya, sudah tahu bagaimana mengontrol pikirannya, sudah tahu bagaimana memaksimalkan pikirannya. Hidup manusia itu tergantung dari pikirannya. Makanya jadilah manusia yang cerdas seutuhnya. Supaya apa? Supaya hidup Anda nyaman, sukses, dan tentunya kaya. Manusia cerdas bukan bukan hasil dari sekolah atau tapi hasil dari pemahaman, dari kebiasaan memakai pikiran sebetulnya, kebiasaan untuk berpikir. Itu kenapa saya melatih anak saya sejak kecil nih, sejak dini untuk berpikir. Saya berdiskusi dengan dia, saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir. Kenapa? Itu yang harus dilakukan oleh semua orang. Celakanya banyak orang di sekitar kita gitu ya, di Indonesia dan di Asia biasanya, itu tidak melatih anaknya untuk berpikir, tidak melatih bagaimana anaknya menggunakan pikirannya. Kenapa? Karena dia sendiri, orang tuanya tidak tahu bagaimana berpikir yang benar. Nah, itulah kenapa pentingnya semua orang menyadari dan mampu bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Apalagi Anda seorang kepala keluarga, seorang ibu, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena Anda harus membentuk anak Anda harus membimbing anak Anda supaya tentu hidupnya lebih baik. Kalau Anda sendiri sebagai orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengelola pikiran dengan benar, bagaimana anaknya bisa menggunakan pikirannya? Kalau Anda sendiri belum menjadi pribadi yang kaya, yang baik, bagaimana membuat anaknya menjadi kaya? Nah, ini perannya seorang orang tua kita, Anda gitu ya. Dan saya juga kepada anak saya untuk memahami bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran yang benar. Itu penting sekali. Jadi cerdas di sini maksudnya adalah mampu menggunakan pikiran ya. Orang disebut cerdas, orang disebut manusia cerdas ketika manusia itu sudah kenal siapa dirinya, sudah kenal bagaimana fitur-fiturnya. Makanya AMC kadang disingkat menjadi aku manusia cerdas. Anda dilahirkan sebagai makhluk yang cerdas. Tapi kenyataannya tidak semua orang sadar dan mau untuk menjadi manusia yang cerdas. Sadari ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.